Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 140. Ketika Rainbow Luan mendengar apa yang dikatakan, semua bulu di tubuhnya berdiri, terutama yang berkumpul di kepalanya. Bulu ekornya yang cerah berdiri lebih tegak, dan warna-warna indah dan cerah menutupi seluruh tubuhnya. Itu dengan marah melebarkan kedua matanya, memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan. Manusia, menurutmu dengan siapa kamu berbicara? Kata-katanya bergema, seolah bilah dan pedang saling berbenturan, itu sedikit menakjubkan. Bukankah kamu hanya seekor burung? Tidak lebih dari makanan. Si kecil berbicara tanpa peduli sedikit pun. Dia melirik ke samping, apakah Anda mencoba menyiratkan bahwa Anda sebenarnya adalah sesuatu yang istimewa? Tangisan Luan mengguncang langit. Cahaya warna-warni mekar, dan hamparan bulu yang cerah terbang keluar. Seolah-olah pedang berwarna pelangi menebas, mengeluarkan suara yang menghancurkan udara. Suara Wu itu menakutkan, menyerang langsung ke area di antara alis si kecil. Hou! Singa berkepala 9 mengeluarkan raungan, dan sinar cahaya keemasan menyala dan berkembang. Itu menenggelamkan area di depannya, menghalangi pedang bulu terang itu dan menghentikannya di udara. Saudara singa, apa artinya ini? Wajah Rainbow Luan turun, tampak sangat tidak senang. Saudara Luan, tidak perlu terlalu jauh. Tidak perlu kekuatan seperti itu. Singa berkepala 9 berbicara. Jika itu orang lain, maka apapun. Namun, kakek nenek Luan ini cukup dekat dengan Raja 9 Roh, jadi singa tidak mau melihatnya menderita nasib buruk. Si kecil menjadi kesal dan berkata, "Adik kecil, mengapa kamu menghalangi saya dari mangsa saya? Jenis burung aneh ini sangat langka. Saya pikir itu akan sangat lezat." Bulu pelangi Luan berdiri satu persatu. Cahaya warna-warni berkedip, dan matanya merah padam saat berkata, "Manusia, katakan itu lagi." Si kecil bahkan tidak memperhatikannya, tidak membuka mulutnya lagi. Dia langsung berjalan maju dengan langkah besar, menggantikan kata-kata dengan tindakan. Dia mendekati Rainbow Luan, menggelapkan wajah kecilnya. Dia paling benci diancam oleh makhluk lain. Makhluk di sekitarnya terkejut. Pemuda manusia ini sangat kuat. Apakah dia benar-benar tidak takut pada Rainbow Luan, dan benar-benar ingin memakannya? Manusia, kamu terlalu arogan. Sebelum Rainbow Luan itu bahkan membuat gerakan lain, ahli dari ras bermata 3 sekali lagi berbicara. Senyum dingin menggantung dari sudut bibirnya. Jika orang lain tidak memprovokasi saya, maka saya juga tidak akan menyinggung orang itu. Si kecil berbalik dan berkata ke arah mereka, "Bukankah aku mengatakan ini sebelumnya? Kalian berdua adalah humanoid, dan aku tidak ingin memakanmu, jadi jangan membuatku kesal." 2 individu dari ras bermata 3 segera menggelapkan wajah mereka. Selalu mereka yang mengancam orang lain, dan tidak ada yang berani mengoceh tentang memakannya atau tidak sebelumnya. Hari ini, tidak ada yang mengambil tindakan. "Ayo kita lakukan!" Suara itu datang dari ras bermata 3, dan 2 bersaudara mengatakan ini dengan nada berat. "Itu benar-benar kamu. Kita bertemu lagi." Tepat pada saat ini, tawa dingin Sou terdengar. Seekor ular aneh yang panjangnya beberapa meter muncul. Itu tidak terlalu tebal, tapi tetap menakjubkan. Tubuhnya merah kirmizi, dan tampak seolah-olah dikeluarkan dari emas ilahi. Di bawah daerah kepala, tubuhnya mulai membelah menjadi 2 badan. Ia memiliki 6 kaki dan 4 sayap. Sisik menutupi tubuhnya dengan padat, eksentrik dan menyeramkan. Ini adalah keturunan Archaik, Fei. Di dalam Broken Sky City,
ia pernah bertemu dengan si kecil sebelumnya. Di masa lalu, itu langsung menghancurkan ekornya, memprovokasi dan menyerang si kecil, hampir memicu konflik. Ular, kamu melakukan ini lagi. Jika Anda memprovokasi saya sekali lagi, maka saya tidak akan bisa memaafkan Anda lagi, peringatan si kecil. Kabut tebal meringkuk di dalam gerbang gunung yang megah, dan untaian cahaya berharga terbang keluar. Menurut legenda, itu semua adalah artefak berharga yang kuat yang telah lama mengembangkan kecerdasan. Mereka benar-benar mempesona. Sementara itu, banyak makhluk sedang menunggu di luar gerbang gunung. Mereka berkerumun di sana, namun tidak satu pun dari mereka berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka tidak langsung masuk, dan saat ini, banyak mata orang tertuju pada kelompok pria kecil itu. Fei dengan dingin mendengus. Tubuh merah darah merahnya berkedip-kedip dengan cahaya, dan kedua matanya sangat dingin saat berkata, ini bukan Broken Sky City. Tanpa perlindungan tetua Anda, ini bukan saatnya bagi Anda untuk bertindak begitu tidak terkendali. Wu, di sini benar-benar hidup. Sudah lama sejak anggota ras manusia berani menantang makhluk seperti kita. Seekor gagak api besar berbicara. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan memancarkan untaian api hitam. Itu juga mantan kenalan singa berkepala 9. Singa berkepala 9 mulai sakit kepala. Kali ini, semuanya terlalu gila. Ini semua adalah spesies yang kuat, dan terlebih lagi, mereka semua berasal dari ras yang sangat kuat. Sekarang mereka semua berkumpul bersama, mereka pasti tidak baik. Merah besar. Pria kecil itu berteriak. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia sangat terguncang. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap kelompok spesies archaik sambil menyeka air liurnya. Aku di sini. Burung merah besar dengan penuh semangat muncul, bergerak maju. Percepat. Cuci panci hitam Anda sampai bersih dan didihkan sepanci air. Siapkan makanan yang enak, tanya si kecil. Burung merah besar mengerutkan kening. Itu adalah artefak berharganya. Meskipun tampak seperti pot hitam, itu sebenarnya diukir dari telur burung. Itu kaya dengan energi yang berharga, dan tak ternilai harganya. Namun, itu menjadi lega segera setelahnya. Itu mengangkat alisnya dengan gembira dan tertawa dengan matanya ketika memikirkan memasak sepanci keturunan archaik. Apakah dia benar-benar merindukan makanan yang begitu enak? Baik. Aku akan mulai merebus airnya. Ia mencari kemana-mana, mencari sumber air. Pada akhirnya, ia menemukan mata air di samping gerbang gunung. Rainbow Luan sudah menunggu sangat lama. Itu akan mengepakkan sayapnya, tetapi malah dihentikan oleh cahaya keemasan. Singa berkepala 9 dengan kuat menahannya. Tidak peduli apa, itu harus melindungi burung ini karena hubungan antara dua ras mereka. Kamu melewati garis kematian, jadi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. 3 saudara ras bermata langsung mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ruang di antara alisnya berkembang luar biasa dengan sinar cahaya, memancarkan cahaya biru yang menakjubkan. Si kecil mengangkat sebuah batu yang beratnya lebih dari 10.000 jin, menghancurkannya menjadi cahaya biru itu. Dengan suara pewu, pembeli segera hancur berantakan di langit. Itu berubah menjadi debu, berhamburan ke tanah. Jenis kekuatan yang menakjubkan ini membuat sekelompok makhluk merasa hati mereka waspada dan tubuh mereka melompat. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Kaca. Si kecil mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan muncul dari dalam telapak tangannya. Petir menyambar, bertabrakan dengan cahaya biru itu. Udara segera meledak menjadi gumpalan cahaya yang menyilaukan. Pancuran cahaya tersebar ke bawah, jatuh di tanah dan di atas bebatuan. Gelombang suara pupu terdengar, dan lubang yang dalam dan menakutkan muncul di tanah.
Dia memiliki beberapa keterampilan. Pakar ras bermata 3 menggunakan beberapa kekuatan untuk menginjak tanah, segera menyebabkan wilayah bumi yang besar ini pecah. Retakan hitam itu memanjang lebih dari 10 siang, dan jelas betapa mengerikan kekuatan dagingnya. Kepala rambut birunya berkibar saat dia tiba-tiba melayang ke udara. Kedua tangannya terbuka, menukik ke bawah. Seolah-olah Peng besar sedang mengembangkan sayapnya, sangat menindas. Jenis aura menakutkan itu sangat menakutkan. Semua orang menjadi sangat takut. Dia marah. Seolah-olah semburan gunung meletus, mengalir keluar dari dalam 10.000 gunung besar itu. Tidak ada yang mau terjebak olehnya. Terlalu kuat. Seolah-olah wujud manusia yang sebenarnya muncul. Bagaimana bisa sekuat ini? Ras bermata 3 memang mengejutkan, dan mereka layak disebut sebagai salah satu ras tirani. Bakat surgawi mereka berbeda, dan makhluk lain tidak bisa dibandingkan. Semua makhluk berseru kagum. Jenius ras bermata 3 itu menukik, membawa angin kencang. Dari tanah, pasir beterbangan dan bebatuan berguling. Awan dan kabut melonjak. Selain itu, cahaya warna-warni berkedip, mengejutkan orang hingga ekstrim. Tepat ketika hati semua orang gemetar dan kaget, singa berkepala 9 tidak bisa menonton lebih lama lagi. Itu berbalik dan menghadap ke arah lain. Ini karena dia tahu betapa menakutkannya kekuatan bertarung dari tubuh fisik lelaki kecil itu. Cukup gunakan artefak berharga Anda. Mengapa Anda harus bergegas? Dia mulai merasa simpati pada ahli mata 3 itu. Cahaya biru bersinar cemerlang, dan ahli bermata 3 itu jatuh dari langit dengan kaki menginjak ke bawah, membidik dahi si kecil. Ini adalah langkah akhir terakhir untuk menghancurkan kepala lawan. Mata murni si kecil berbinar. Menghadapi jenis serangan ini, dia berdiri tegak tanpa bergerak. Dia hanya mengangkat tangannya untuk menghapus simbol biru cerah itu. Setelah itu, dengan suara Peng, dia menangkap pergelangan kaki ahli bermata 3 itu dengan kekuatan belenggu ilahi yang menakutkan. Kemudian, dia dengan marah memutarnya dalam gerakan melingkar sebelum menghancurkannya ke tanah. Garis-garis retakan memanjang dari tanah. Makhluk humanoid itu menabrak batu, menyebabkan debu dan asap naik. Tubuhnya mengejang dan memuntahkan seteguk darah. Semua jenis jenius dari ras besar membatu. Tak satu pun dari mereka berpikir akan seperti ini, karena perbedaan dari awal hingga akhir terlalu besar. Pakar ras bermata 3 bergegas keluar, ingin menghancurkan si kecil di bawah kakinya. Namun, pada akhirnya, dia ditangkap oleh pemuda manusia seolah-olah dia sedang meraih anak ayam kecil, langsung melemparkannya ke tanah berbatu. Ini terlalu menakutkan. AO1. Pakar bermata 3 memutar matanya dan hampir pingsan. Meskipun tubuhnya kuat, menyebabkan batu pecah, tubuhnya masih sangat kesakitan. Darah dimuntahkan dari mulutnya, namun dia ingin memberontak. Namun, pria kecil itu menggenggam pergelangan kakinya, sekali lagi memutarnya dan menghantamnya dengan suara hong di atas batu besar. Kali ini, ahli mata pohon langsung pingsan, dan beberapa tulang retak. Lepaskan saudaraku. Pakar ras bermata 3 lainnya sangat marah. Kedua tangannya bergerak keluar, dan cahaya biru itu seperti pisau saat membelah langit dan bumi. Dengan cepat terbang keluar, menyerang ke arah tengah punggung si kecil. Peu. Si kecil menggunakan tawanan di tangannya untuk memblokir punggungnya, menghasilkan kilatan cahaya berdarah. Individu di tangannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, terbangun dari keadaan tidak sadarnya, itu hampir diretas menjadi 2. Saudara laki-laki! Pakar bermata 3 lainnya berteriak ketakutan. Rongga matanya hampir pecah saat dia menyerang ke depan dengan keras. Si kecil berbalik sambil membawa tawanannya. Seluruh tubuhnya meletus dalam kilat emas, menggunakan semua yang dia miliki.
Lautan petir ini meletus tiba-tiba dan mulai meretas di depannya. Hong! Serangan ahli bermata 3 itu hancur, dan dia mulai menyemprotkan seteguk besar darah saat dia terhuyung mundur. Ini sangat menakjubkan. Anda harus memahami bahwa si kecil menggunakan semua kekuatannya seolah-olah itu adalah pertempuran skala besar. Namun, dia tidak ditembak mati. Sebaliknya, dia hanya gemetar sedikit dan batuk darah, dengan sedikit tubuhnya hangus hitam. Teknik dan simbol berharga ras itu benar-benar mencengangkan. Si kecil tidak puas. Serangan ini tidak mencapai hasil yang diharapkan. Namun, di mata orang lain, itu benar-benar berbeda. Ini terlalu menakutkan. Ini hanya satu serangan, namun itu benar-benar melukai seorang ahli dari ras bermata 3 yang kuat. Dengan suara syua, si kecil bergegas keluar. Simbol menutupi langit, menyelimuti area di depannya. Pakar bermata 3 yang telah terluka parah sebelumnya secara alami tidak bisa melawan. Dengan semakin dekat, itu secara alami membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Dengan suara hong, ahli bermata 3 itu terlempar. Seluruh tubuhnya hangus hitam, mengeluarkan untayan asap putih. Dia jatuh ke tanah sedikit mengejang sebelum tidak pernah bisa berdiri lagi. Si kecil melemparkan saudara laki-laki itu ke samping. Keduanya berbaring bersebelahan, keduanya tidak dapat berdiri setelah menerima luka parah. Semua orang di sana menjadi kewalahan karena terkejut. Ini terlalu biadab. Itu hanya beberapa gerakan juga, namun dia sudah menangani 2 ahli jenius. Kenapa kamu humanoid? Aku benci jenis keturunan archaik ini. Si kecil menggerutu, dan tampak sangat marah. Semua orang menjadi terpana. Dia benar-benar ingin memakannya. Bagaimana dengan burung luan itu? Saya paling ingin memakannya. Terlepas dari apakah saya memanggangnya atau merebusnya, kedua cara itu pasti akan terasa sangat enak. Pria kecil itu berbalik dan menatap keturunan burung ilahi yang berwarna indah dan bersayap indah itu. Pada saat ini, burung rainbow luan menjadi sedikit khawatir. Sepasang saudara yang begitu kuat secara tak terduga dikalahkan seperti ini. Mereka langsung ditebang, dan bahkan jika mati itu masih tidak akan percaya. Wei, aku sedang membicarakanmu. Dapatkan di pot sudah. Pria kecil itu berteriak tidak puas saat dia mendekati Luan. Kamu terlalu merajalela. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Rainbow Luan dengan marah menegurnya, melepaskan lengan singa emas. Itu melebarkan sayapnya ke langit, memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya saat menutupi langit dalam simbol. Si kecil memusatkan pandangannya, bersiap-siap untuk menghadapi burung itu. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni merah bergegas keluar. Itu sangat menakutkan, menyerang bagian belakang kepalanya tanpa suara atau aura. Itu panas dan menyeramkan, ingin menembus tengkoraknya. Fei mengambil tindakan, meludahkan pedang terbang yang memiliki cahaya menyala yang melingkar di sekitarnya. Itu hanya sepanjang telapak tangan, namun auranya mencengangkan. Bilahnya berwarna merah tua berkilau. Dang! Si kecil bergerak ke samping, menghindari pancaran pedang. Jarinya memukul tubuh pedang, ingin merebutnya. Namun, roh pedang ini cukup kuat, dengan cepat menghindarinya. Selain itu meletus dalam api yang tak ada habisnya, membakar lengannya. Pertempuran besar akan meletus seperti ini. Simbol dari Luan turun dari langit, dan Fei di tanah mengambil tindakan. Satu burung satu ular bergerak cepat dan keras seperti kilat, keduanya memancarkan sinar cahaya yang luar biasa. Hong! Si kecil tidak menahan diri. Dia menggunakan cermin tulang berharga milik Xuan Ni untuk meledakkan petir yang sangat besar, menggoreng bulu-bulu Luan dan menghanguskan suatu wilayah menjadi hitam. Membunuh! Luhan sangat marah.
Itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan kipas berharga berwarna pelangi. Itu terbuat dari bulu, dan dengan suara honglong, sinar warna-warni terbang keluar. Itu menciptakan kawah besar di tanah. Kaca. Si kecil menghindarinya. Cahaya listrik terbang keluar, dan target utamanya adalah Fei. Ular ini sangat jahat, dan lebih baik untuk melenyapkannya lebih awal. Weng. Awan merah kirmizi tetap ada, dan pedang terbang itu sekali lagi menyerang dengan ledakan cahaya yang berapi-api. Jika seseorang memeriksanya lebih hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu benar-benar dipoles dari gigi yang ganas, dan pancarannya sama merah dan berkilaunya seperti kornelian. Ketika Fei lahir ke dunia, itu pasti akan menciptakan kekeringan besar. Itu karena mereka benar-benar memahami metode berharga Dao Api. Pedang terbang gigi merah seni terbungkus dalam cahaya yang berapi-api. Itu segera diretas, dan bumi besar retak terbuka dengan suara honglong. Celah kecil yang dibuatnya sangat mencengangkan, langsung membelah lebih dari 100 hang ke arah luar. Bahkan si kecil terkejut. Dia dengan cepat menghindar ke samping, nyaris tidak ditusuk. Apalagi dia hampir jatuh ke celah selebar beberapa meter itu. Dia mulai memperlakukan kedua musuh ini dalam pertempuran ini dengan serius. Fokus utama si kecil adalah pada Fei, dan ingin menyingkirkannya terlebih dahulu. Sinar petir beredar di tubuhnya, membentuk bayangan berwarna emas saat ia berlari keluar. Tangannya memegang cermin tulang, dan menyerang seperti guntur. Pada saat ini, semua orang terkejut dengan perasaan kehilangan. Penampilannya saat ini seperti dewa muda. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi tubuhnya, dan kekuatan serangannya sangat kuat sampai membuat orang gemetar. Fei segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sama sekali tidak pernah berpikir bahwa lelaki kecil itu akan berkali-kali lebih menakutkan daripada ketika pertama kali bertemu dengannya. Itu juga menerobos setelah masuk ke dalam, dan ingin melahap darah berharga di masa muda manusia ini. Dia tidak pernah menyangka akan menendang pelat besi ini. Namun, budidayanya masih sangat menakutkan. Paling tidak, itu bisa dianggap luar biasa di antara spesies archaik, dan jarang memiliki lawan yang layak. Itu melakukan segala yang dia bisa untuk melawan, dan api besar meluap ke langit. Seluruh artefak terendam dalam cahaya yang berapi-api. Cahaya warna-warni merah menari-nari, dan teknik berharga terbang dalam kekacauan. Itu merobek bumi yang besar ini, menyebabkan batu-batu gunung hancur. Gigi garang itu memancarkan cahaya, berubah menjadi pedang terbang. Itu berkelok-kelok, dan awalnya, bahkan si kecil tidak berani menghadapinya secara langsung, membuat kelompok makhluk itu merasakan gelombang teror. Kiang! Tiba-tiba, si kecil beraksi, bertemu langsung dengan pedang terbang berkilauan merah. Dia meletus dengan simbol dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin menaklukkan artefak berharga ini, menciptakan suara kengkiang. Ekspresi Fei berubah. Setelah lebih dari 10 pertarungan dalam pertempuran besar ini, ia sudah memiliki pikiran untuk melarikan diri. Teknik-teknik berharga ditembakkan, dan pancaran apinya meluap-luap, tak satu pun dari mereka bisa berbuat banyak untuk pihak lain. Ini adalah hasil dari serangan burung luan secara kooperatif dari langit. Fei hendak melarikan diri. Kau ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Bulan suci tiba-tiba muncul di belakang punggung si kecil, putih keperakan dan cemerlang. Itu terbang keluar pada saat itu, bertabrakan dengan pedang ilahi merah Fei itu. Dengan suara Weng berdering, kemegahan perak menjadi kabur. Bulan perak mengelilingi pedang terbang merah dan kristal, memenjarakannya di dalam dan mencegahnya terbang. Mengikuti peningkatan kekuatan si kecil, pemahaman dan pemahamannya tentang teknik berharga menjadi lebih dalam di tingkat lain. Ekspresi Fei berubah. Artefak berharga ini benar-benar tidak bisa hilang.
Itu dibuat dari tulang simbolnya yang paling kuat. Itu secara pribadi menyempurnakannya selama lebih dari selusin tahun sebelum mengubahnya menjadi bentuk pedang terbang. Ia bergegas ke depan, ingin merebutnya kembali. Pancaran api menyala semakin ganas, menjadi sangat menyilaukan. Itu menyebabkan tanah berubah menjadi magma, terus mendidih. Milikku, milikku, mereka semua milikku. Si kecil senang, mengumpulkan kembali bulan perak. Kali ini, dia tidak menggunakan gunting tulang emas, jadi itu tidak merusak artefak berharga pihak lain. Dia akhirnya mendapatkan senjata yang sangat bagus dan utuh. Kembalikan padaku. Fei mengamuk, dan ekspresinya ganas. Garis cahaya keemasan terbang keluar, dan sepasang gunting naga masih dikirim. Dengan suara peu, seberkas cahaya berdarah muncul. Fei hampir pecah, dan darah segar mengalir. Setelah itu, lelaki kecil itu membalik tangannya, dan cermin tulang putih salju yang berkilau dan tembus cahaya bersinar. Petir terjalin, kali ini benar-benar meledak di tubuh Fei yang terluka parah itu mengalami kesulitan membela diri. Ah! Fei dengan sedih berteriak. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan terbang secara horizontal, sulit baginya untuk bangun. Sementara itu, si kecil mengeluarkan gunting tulang emas lagi. Itu bergegas ke langit, meretas ke arah Luan di udara. Seluruh rangkaian serangan dan gerakan ini mengalir dengan lancar. Dari saat Fei tiba-tiba dipukul oleh gunting tulang hingga saat gunting itu sekali lagi bangkit, itu cepat ke titik di mana orang lain tidak bisa bereaksi cukup cepat. Garis cahaya keemasan melintas, dan dengan suara peu, Luan di langit berteriak keras. Bulu pelangi jatuh, dan kakinya terluka. Kira-kira selusin jin daging jatuh. Pada saat yang sama, sayapnya terjerat di sekitar gunting tulang. Cahaya keemasan berkedip tanpa henti, dan saat suara kengkiang terdengar, akhirnya jatuh. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sebuah lubang berdarah telah dipotong di salah satu sayapnya. Sepotong daging berharga yang masih berdarah dengan bulu-bulu yang menempel padanya jatuh. Ah! Rainbow Luan dengan sedih berteriak berulang kali, dan tidak berani turun. Itu berputar-putar di udara. Semua orang di sana terkejut. Ini hanya dalam waktu singkat, namun 4 ahli yang kuat telah dikalahkan. Ini benar-benar salah. Big Red, apakah kamu sudah selesai mempersiapkan? Tanya si kecil. Sudah, tinggal nunggu ada yang masuk ke panci. Burung merah besar itu berteriak dari depan gerbang gunung, dan telah lama menopang panci besar itu. Air di dalamnya sudah mendidih. Si kecil menyeka air liurnya. Dia meraih potongan daging paha Luan dan potongan daging yang berasal dari sayap dewa. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan uap keberuntungan naik. Dia berkata, panggang 2 potong daging ini. Segera setelah itu, dia kemudian tiba di depan Fei. Dia langsung mengangkatnya, meletakkannya di pundaknya sebelum berkata, sup ular rasanya paling enak. Saya pikir saya akan merebusnya saja. Dia menyeret rampasan perangnya dan berjalan menuju gerbang gunung itu. Dia menyapa singa berkepala 9 dan berkata, adik kecil, ayolah. Saya mengundang Anda untuk makan. Sepanjang jalan, tidak ada satupun jenius dari ras besar yang tidak mundur. Ini terlalu biadab. Dia benar-benar akan memakannya. Kali ini, tidak ada satu orang pun yang berani menghalanginya. Di luar gerbang gunung, ada mata air yang jernih. Setelah dia meletakkan rampasan perangnya, dia membasuh wajah kecilnya yang kotor, mengungkapkan penampilan aslinya. Dia adalah bocah jahat dari Void God Realm. Beberapa manusia jenius berteriak keras, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Si kecil mengungkapkan penampilan aslinya, dan setelah seseorang mengenalinya,
Itu secara alami membuat semua orang terkejut. Area ini segera mulai mendidih dengan keributan. Di kejauhan, seekor burung emas meliriknya dari samping. Suani, naga bertanduk, Pisiu, dan yang lainnya tercengang, dan memandangnya dengan aneh, namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar mengambil tindakan. Seekor kupu-kupu dengan cepat berterbangan, dan pohon catail iblis juga bergoyang, mereka juga bertindak sebagai pengamat. Benar-benar kuat. Bifang berbicara pada dirinya sendiri, dan cahaya yang menyilaukan meletus di dalam pupilnya. 1. Saya selalu menggunakan pingin untuk efek suara, tetapi jika Anda tidak tahu, ini adalah suara ratapan dalam bahasa Cina. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.